setengah sayap nyamuk. Jadi kalau dapat dunia jangan sombong, karena yang kau dapat itu baru setengah sayap nyamuk. Kalau nggak dapat dunia juga jangan sedih. Kenapa pula sombong? Udah nggak dapat sombong. Kalau nggak dapat dunia jangan sedih, karena yang nggak dapat itu juga cuma setengah sayap. Melihat dunia ini kecil, remeh-temeh, nggak ada apa-apanya. Memang betul Pak Ustaz. Saya setelah pulang dari Makkah, Umroh Akbar bersama Ustaz Somad, melihat dunia ini kecil. Dulu waktu di perusahaan saya, turun dari mobil dibukakan, naik mobil ditutupkan, kuku saya dipotongkan, upil saya diambilkan. Tapi begitu sampai di Makkah Pak Ustadz, dulu saya kalau masuk ke kantor semua takut, semua hormat. Begitu sampai di Makkah Pak Ustadz, saya sedang mau khusuk, Allah langsung polisi, haji. Enggak ada apa-apanya saya nih Pak Ustadz. Sangka saya sudah hebat betul Pak Ustadz. Siapa kita? Enggak ada kita ini di hadapan Allah. Kayaknya mengena betul-betul di kosong. Kita ini gak ada. Yang besar itu cuma Allah. Allahu Akbar. Ada seorang perempuan paling dihormati di kampungnya. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya emas. Ikat rambutnya emas, sampai giginya pun emas. Semua orang hormat sama dia. Begitu sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada yang hormat, tak ada yang memberikan tempat, tidak ada yang mempersilakan, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati akan masuk ke lubang, akan dimakan cacing. Enggak ada saya ngomong gitu. Lalu yang disombongkan ini apa? Maka pulang dari Makkah, hilang, tinggalkan semua keangkuhan, keegoan bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang pulang ini nanti adalah bayi-bayi yang baru lahir. Bayi-bayi. Ustaz masa bayi? Bayi. Anak saya gundul juga. Sami gundul, sudah diposting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Katanya jangan sombong. Udah sombong, maksud saya yang belum follow. Gundul semuanya, lepas rambut nih semuanya. Kenapa? Oh, baru kami tahu kenapa Ustadz kemarin gondrong rambutnya panjang. Soalnya kalau pendek kan bayarannya sama 10 riyal. Masa kerja dia sedikit? Maka anak saya, ibu mertua saya ngatakan, ini rambut Sami ini udah terlalu panjang, kenapa nggak dirapikan? Saya bilang nanti di Makkah, biar supaya dia ada kerja sedikit. Potongnya habis semuanya, dipegangnya kepala saya gitu. Mana dia kenal? Dalam hati saya, yang nggak sampai 5 menit. Kenapa lah orang yang di sekeliling ini nggak ada membisikkan ke dia? Ini Ustaz hebat. Tolong pegangin pelan-pelan sudah. Nggak ada. Di dunia aja kita digitukan, apalagi di manusia aja nggak kenal sama kita, apalagi malaikat-malaikat. Tapi ada orang yang tidak viral di dunia, yang tidak hebat di dunia, tapi ketika rohnya dibawa malaikat ke pintu langit yang pertama, apa kata malaikat? Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi kami lihat. Berapa banyak orang masyhurun, kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, yang viral di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenal dia. Jangan sampai Ustaz Abdul Somad jadi seperti itu. Doakan. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang orang biasa saja, ibu rumah tangga, tidak profesor, tidak LC, tidak MA, tidak dari Kairo, hanya ibu yang membesarkan anak dengan tulus ikhlas.
tapi malaikat sudah lama menantikan ruhnya datang. Ketika dia datang, disambut mereka. Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi. Inilah orang yang khatam Quran. Inilah orang yang membaca Yasin. Inilah orang yang mendidik anak-anaknya. Inilah orang yang membesarkan tulus ikhlas anaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selama tawaf itu, yang paling banyak saya ingat adalah ibu saya selama tawaf. Kenapa? Karena waktu tawaf itu kan saya gendong anak saya. Itu yang saya ingat. Berarti begitulah mak saya menggendong saya dulu. Jadi kalau ada orang yang tidak berbakti kepada ibunya, boleh jadi dia lahirnya dari tabung gas. Namanya kompor. Padahal kita ini adalah yang masih ada ibunya, dimurahkan rezekinya, bisa dia bawa umroh. Yang sudah tidak ada umroh sunnah, saya umroh sunat untuk ibu saya. Labbaik Allahumma umrah an hajjah Rohana binti Nuruddin. Aku umrohkan almarhumah ibuku sampai pahalanya. Dalilnya mana? Oh, ini kan lagi tren. Mana dalilnya? Padahal ketika kita sebutkan dia pun tak tahu. Ada seorang laki-laki melaksanakan haji, kata dia, labbaik Allahumma Subrumah, saya menghajikan Subrumah. Subrumah itu nama orang. Lalu Nabi bertanya, man Subrumah? Siapa Subrumah? Akhi, saudara saya. Kamu menghajikan saudaramu Subrumah? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Itu orang dulu hebatnya. Dia lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Dihajikannya Subrumah padahal dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji, saudaranya nggak makan. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Subrumah. Itulah dalil badal haji. Itu kan untuk haji Pak Ustaz. Umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu satu paket. Jadi kita yang sudah umroh ini sudah nampak tilasnya. Ini Padang Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Di Mina 3 hari, tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah ula wusta Aqabah, kembali ke kota Makkah, tawaf ifadah, lalu kemudian selesai haji. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Tapi Pak Ustaz, saya sudah putus asa. Kenapa, Bu? Kabarnya yang store tahun 2023 berangkatnya tahun 2063. La haula wala quwata illa billah. Percaya sama Allah? Percaya innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang penting niat baik. Innamal a'malu. Ibu bapak yang berniat haji meninggal, maka dia sudah dapat pahala haji. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Berapa banyak orang yang berniat dapat pahala amal, berapa banyak orang yang beramal tidak dapat pahala karena dirusak oleh riya dan sum'ah. Saya ulang sekali lagi. Berapa banyak orang yang berniat dapat pahala amal, berapa banyak orang yang beramal tidak dapat pahala karena sudah dirusak oleh riya dan sum'ah. Jadi kalau begitu kita selalu berniat. Niat tahajud malam, bangunnya pas azan subuh, dapat pahala tahajud. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam begitu. Niat puasa sunat, ternyata pas siang lupa, datang tamu ngajak makan. Apakah boleh kita batalkan? Batalkan. Jadi Ustaz kalau sedang puasa sunat datang orang ngajak makan, Ustaz batalkan. Saya lihat dulu apa lauknya. Ini saya jujur aja. Ustaz kita makan yuk, saya sedang puasa. Tapi katanya boleh dibatalkan Pak Ustaz. Rumah makan mana? Kalau cuma ayam penyet sayang. Tapi kalau ada ikan asin dari Tanjung Balai, tak usah sebutkan lagi manajer. Nah, jadi niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik-baik, insya Allah. Ada satu kabupaten tapi anehnya kabupaten ini jamaah hajinya
banyak. Saya tanya bupatinya, Pak Bupati, ini kan